Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 23 Juni 2022. Ya, kembali lagi bersama saya. Hari ini ya, video ini saya mau ngebahas tentang konstruksi ya, Bapak Ibu, konstruksi. Jadi ini konstruksi sudah ada sedikit sentimen ya, ada sedikit sentimen yang membuat harganya hari ini tiba-tiba loncat-loncat semua ya. Jadi apa saja sahamnya, langsung saja ya Bapak Ibu. Yang pertama ada WG. WG ditutup di harga 179 dengan perubahan harga 2,87% ya. Kalau dilihat dari volume good ya, gede banget hari ini ya. Dari asing ya gitu-gitu aja ya. Nah, dia dari lokal didistribusi juga ya. Nah, ini memang statusnya WG di big distribusi, tapi kenapa harganya bisa naik gitu ya? Ternyata di sini ini ada CC DR KK ya, dia yang nompo itu apa? Nerima si NI, ini NI jualan ya, 500 juta 490 juta yang nampung CC DR KK ya. Nah, yang jelas area TPWG 1 poin lagi ya Bapak Ibu di 180 ya, 180 sampai 182 ini area TP-nya. Jadi ya selamat ya Bapak Ibu yang kemarin beli, mudah-mudahan besok udah hit. Ya, jadi pun di sini ya WG ini benar-benar di pertengahan, ada MA60, ada resisten di 180 dan ada resisten downtrend lainnya dia ya. Dimana pada tanggal 9 Juni kemarin dia bener-bener gak kuat langsung drop. Nah, ini WG diuji lagi ya, semoga kuat besok untuk jebol. Ini kalau jebol good banget ya, karena dia udah rounding hitungannya ya, dia udah rounding 2 kali ini loh Bapak Ibu ya. 1 2 ya. Nah, ini mudah-mudahan bikin double bottom ya, double bottomnya confirm, targetnya bisa ke trade ya 190 ya, yang sudah saya kasih kemarin targetnya ya. Mudah-mudahan tercapai seperti itu ya untuk WG. Lanjut saham satu ada Weton. Weton ditutup di harga 208 dan perubahan harga 1,96% ya. Kalau dilihat dari volume juga gede ya, hari ini gede, tapi lokal distribusi asingnya masuk tipis ya, masuk tipis. Nah, kalau dilihat memang dari bandar detektor dia big distribusi. Oke, yang distribusi ada NI lagi ya, DXCC ini gede. Yang akum tipis-tipis CP, YP, DR, MG ya, GR ya. Jadi yang akum tipis-tipis. Nah, kalau dilihat memang dia tertahan channel uptrend lainnya si Weton sendiri ya. Dia tertahan di sini ya, selalu muji nggak kuat nih. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kenapa saya nggak pernah menghapus ya uptrend line walaupun jebol ya? Kenapa saya nggak hapus? Karena itu sebenarnya bisa jadi indikator sendiri lagi. Karena ya pada dasarnya saat dia terbentuk ya menjadi support, saat itu jebol ya jadi resisten, udah itu aja kuncinya ya. Jadi ada yang dinamis, ada yang statis gitu ya. Kalau dinamis tuh ini si MA ini ya, MA ini lebih kuat dibanding resisten statis sebenarnya ya. Statis tuh ya ini yang 214, 220, 234 gitu ya. Nah, ini termasuk kalau ini statis yang pattern gitu ya, dalam support atau resisten bentukannya pattern pola gitu ya. Nah, Weton beda sendiri dari yang lain, dia bahkan belum menyentuh MA60-nya ya. Jadi mungkin besok baru nguji, mudah-mudahan bagus ya dengan adanya akumulasi yang dilakukan 4 orang ini ya, 5 broker ini ya, mudah-mudahan menjadi katalis buat besok bisa break MA60, nguji 214
ya, dia target di 222 ya, 220 sampai 222. Oke, yang ini 230 sampai 234. Semoga tercapai ya. Sabar, pelan-pelan ya, yang penting sampai tujuan. Oke, weton seperti itu ya. Jadi good. Lalu selanjutnya The Gig ya. The Gig ditutup di harga 112 dan perubahan harga minus 1,75%. Kalau dilihat secara volume tipis. Oke, kalau dari lokal juga tipis, asing keluar tipis ya. Jadi semuanya keluar tipis. Di sini small distribusi. Oke, ada yang akum YP ya paling gede 437. AK sama MG yang jualannya lumayan 350 sama 260 juta. Nah, kalau dilihat memang si The Gig ini dia jebol downtrend line yang bawah ya. Jadi dia sempat break, dia naik lagi. Jadi dia masuk ke dalam channelnya lagi. Ya, ini memang channelnya lebar banget, yang lebar gitu ya. Nah, si The Gig sendiri dia menguji 114 nggak kuat ya, udah 2 hari diuji nggak kuat, dia bentuk hammer ya, mungkin dia akan retrace lagi gitu ya, mungkin akan retrace ke area 100 sampai 99 ini ya, balik lagi. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya, kalau emang dia nggak kuat, yang kemarin sempat beli di sini ya jual aja gitu ya. Tapi saya bukannya gimana, tapi kalau misalnya Bapak Ibu megang pasti kemungkinan besar rata-rata rugi ya, masih rugi ya, karena ini dropnya kenceng, terus nggak mau cut loss gitu. Ya udah dropnya kenceng sayang, ya udah ya. Jadi udah ngeliat nih ada pantulan seperti ini ya, 2-3 candle, oke, hajar gitu ya. Coba beli ya, maksud saya coba beli berapa persen lot yang dari budgetnya Bapak Ibu. Nah, ada resisten ya, memang ini saya baru bahas sih The Gig ya. Jadi kalau ada resisten dijual di resisten dulu yang dibeli ya, biar turunin average-nya. Memang kelihatannya rugi ya, tapi secara logika kan harusnya kita untung ya. Tinggal nanti kita dia average makin turun ya udah sejajar, pas lewat ya udah untung kan, jatuhnya kan gitu ya, harusnya akumulasinya untung. Oke, lanjut saham saja. Ada total ditutup di harga 300 dengan perubahan harga 0,00% ya. Jadi dia break EMA 60-nya ya, nyantai banget ini totalnya emang ya. Terus dia udah diam aja di situ ya, di atas EMA 60-nya bersandar. Nah, kalau dari volumenya dia terus berkurang, terus menipis ya. Lokal juga keluar, asing keluar tapi tipis banget ya, tipis-tipisnya, setipis-tipisnya lah gitu ya. Memang di sini juga small distribusi, yang distribusi KK YB ya, yang akum GR EP ya. Total ya masih sideways, dia sideways mungkin di area 292 sampai 304 ya. Jadi kalau mau beli sekarang saya rasa nggak bijak untuk total ya, tunggu koreksi, sabar. 292 mantul ya, bisa dapat cuan 4% gitu ya. Jadi mumpung sideways, beli di support, jual di resisten, beli di support, jual di resisten gitu terus saja ya, sampai ini dia ada potensi nutup gap ya. Gapnya juga lumayan, berapa persen ini ya, 3%, 4% ya, lumayan. Kalau nutup gap lagi nambah jauh kan ke sana gitu ya. Jadi seperti itu untuk total. Selanjutnya ada WSKT ditutup di harga 545 dan perubahan harga 5,83%. Kalau dilihat dari volume hari ini cukup membaik ya, sama dengan volume rata-rata. Asing juga masuk tipis ya, lokal masuk tipis ya. Jadi terlihat memang was kita nih ada ESDXYU ya, yang distribusi ya. Terus yang beli ada HD, CP, CS, ZP. Oke, dia kalau ini emang netral gitu ya, netral karena hampir sama, memang yang jual dan beli ini hampir sama harganya. Nah, yang jelas dia di area 545 ini menjadi
support jadi resisten juga ya. Ini tembok lumayan yang dimana emang agak sulit ditembus untuk USKT gitu. Nah, nanti ketemu lagi di 560. Nah, mudah-mudahan besok lebih baik lagi ya, bisa nge-break dengan volume yang membaik ya, tentunya harusnya lebih besar. Nah, mudah-mudahan bisa tembus gitu. Nah, karena kalau di tanggal 17 Juni ini volumenya gede banget. Nah, volumenya gede banget tapi ngebentuk hammer ya. Jadi ini udah diakumulasi besar banget. Nah, ini harusnya konstruksi seperti video saya sebelumnya, Juli kemungkinan besar akan main ya konstruksi. Oke, jadi seperti itu ya untuk waskita. Lanjut, saham saja ada Wika. Wika ditutup di harga 950 dan perubahan harga 4,97% ya. Kalau dari volumenya ya membaik juga seperti waskita. Terus lokal mulai masuk, asing juga masuk ya. Jadi memang kalau Wika ini dia yang paling beda ya, sideways sendiri di sini. Ya kalau waskita ya sidewaysnya di area-area sini juga sih. Cuma Wika karena dia belum break downtrend lainnya gitu ya. Nah, ini sekarang dia break lagi MA 60-nya ya. Nah, mudah-mudahan besok dia ini bisa lanjut naik. Ya, kemarin target TP1 pas saya ini ya udah hit gitu ya, udah 1000 udah hit. Ya udah nggak apa-apa, arahnya nanti ke sana. Bagi yang belum jual, ya ini masih arahnya naik kok gitu ya. Jadi untuk konstruksi ini baru awal-awal. Karena ya di monthly ya, kuncian saya tuh cuma ini monthly. Ya, yang harus Bapak Ibu ingat, di sini monthly tuh kita merah terus untuk konstruksi ya, belum pernah hijau. Ya, ini harusnya ada waktunya untuk rebound dulu. Walaupun dia nanti dead cat bonds ya di sini harusnya dia ada rebound dulu. Nah, nanti begitu dia nyentuh 1050-an atau 1200 ini lagi, baru dilihat lagi potensi turun lagi apa enggak gitu. Ya, yang jelas ini masih harusnya sudah memasuki fase rebound. Ya, secara monthly gitu. Untuk konstruksi. Oke. Ya, target masih di 990 dulu untuk si Wika. Ya, seperti itu. Lanjut, saham selanjutnya ada PTPP ya. PTPP tutup di harga 950 dengan perubahan harga 4,97%. Dilihat dari volume, wah volumenya gila PTPP, mantap. Ya, asing masuk lagi, lokal masuk. Nah, kalau memang kalau dilihat dari akumulasinya ya, nanti kalau dilihat dari akumulasinya paling bagus tuh masih waskita ya. Wika juga nggak terlalu bagus, PTPP juga nggak terlalu bagus ya akumulasinya. Nah, ini akumulasi dia dari lama ya, bukan dalam waktu dekat. Nah, yang bagus nih dari PTPP ya, dia berhasil break MA60 dan bertahan di atas 910-nya. Ya, itu good banget. Menandakan bahwa memang ya udah area-area konstruksi ini ketahan di sini ya. Bandar yang nggak mainin, ditahan sampai nunggu momentum, keluar berita acuan ini ya, suku bunga tetap, ya udah gitu. Dia terbang. Nah, cuma hati-hati sebenarnya trap ya. Jadi takutnya malah besok kebanting karena kita nggak nyadar. Ya, jadi sebenarnya yang saya mau jelaskan juga tadi ya, agak lupa bahwa dengan kenaikan ini kita harus hati-hati justru. Ya, adanya potensi rebound, retest lagi tuh ada. Ya, setelah naik terus dia retest lagi. Nah, tapi tetap nggak menutup kemungkinan bahwa ya bulan depan masih bisa main untuk konstruksi. Oke. Nah, untuk PTPP ini juga ya, ini garisnya banyak banget. Ini saya hapus dulu deh. Ya, dah. Ya. PTPP ini masih ada resisten uptrend line sama downtrend line-nya dia. Nah, dikit ini bersilangan. Ya, ini jebol. Wah, gila, mantap banget. Ya, PTPP jebol di 900 berapa? 60-an.
ya, bisa close di 970 aja besok, itu udah cakep banget ya. Targetnya PTPP 1000 ya, targetnya PTPP ini 1000 ya, 5%an tuh. Oke ya, jadi untuk PTPP juga still good ya, masih potensi naik ya. Saham terakhir ada ADI ya, ADI ditutup di harga 790 dan perubahan harga 8,22%. Nah, ADI hari ini adalah juaranya yang paling ganteng ya, volume good, akumulasi asing cakep banget ya, akumulasi lokalnya cakep banget ya kan. Sahamnya sudah mencapai target. Selamat cuan buat ADI ya, selamat cuan buat ADI. Ini video nggak pernah saya ubah-ubah ya, resistennya ya. Bapak Ibu yang ngikutin konstruksi ya selamat gitu, cuan. Oke, dia statusnya juga bandar, detektornya big akumulasi, ada CS, RX, BK ya, dimakan semua ini, yang jualan dimakan sama CS. Kalau udah seperti itu, apakah bukan indikasinya mau dibawa kemana harganya gitu kan, logikanya ya. Jadi konstruksi still good keputusannya ya Bapak Ibu, tinggal nunggu ada aba-aba berita yang lain gitu. Jadi saya mau sampaikan selamat buat yang sabar ya, selamat buat yang sabar. Yang sabar itu kemungkinan besar akan cuan gitu, karena saya juga ngomong juga nggak mungkin lah tujuannya untuk bikin merugikan Bapak Ibu ya. Cuma memang kadang kan analisa itu butuh waktu ya, kadang mau pasar dibawa kemana, yang penting nggak drop dari trading plan ya udah. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi selamat buat ADI yang cuan ya, di TP selamat ya. Kalau seperti ini Bapak Ibu ya, TP-nya jangan 100%, bisa kalau Bapak Ibu mau ya bisa 50% dulu gitu ya. Biar apa, kalau besok membal turun retrace, Bapak Ibu punya modal dari cuan itu ya, modal plus cuan ya yang bisa diambil. Kalau retrace turun ya, rounding lagi ya, bisa cuan lagi ya, bisa beli di bawah, bisa cuan lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya terus naik ya udah ya, kalau dia terus naik ya mau diapain, belum rezeki ya, tapi kan nggak apa-apa, yang penting cuan ya kan. Intinya tuh cuan, kita nggak boleh trading tuh bentuknya penyesalan terus ya. Aduh kok cuannya dikit ya, ntar ini turun saat dia udah nyentuh resisten terus turun lah, kok cuannya nggak jadi cuan ya kan, harusnya di TP aja di sini, kok nggak jadi cuan ya kan. Ntar dia terbang, ini udah dijual setengahnya ya, coba kemarin nggak jual setengahnya, terbang dia untung lebih gede 50% lagi ya. Jadi jangan merasa selalu disesalin gitu ya. Segala keputusan kita di market itu udah betul kok, itu aja dah intinya ya. Jadi jangan pernah disesalin, lebih hati itu jadi lebih nggak enak tradingnya ya. Jadi gitu aja Bapak Ibu dari saya, semoga bisa cuan lagi di konstruksi ya, kita tunggu aja ya. Selamat malam, salam sehat selalu Bapak Ibu.